Tanggal 24 April, hari ke-115. Bacaan 2 Tawari pasal 13 sampai pasal 16. Hati yang sepenuhnya untuk Tuhan. Garis besar. Abia memerintah hanya sebentar, dan meskipun melakukan dosa yang sama seperti ayahnya di hadapan Allah dalam 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 3, Allah tetap memakainya untuk mengalahkan musuh besar, Yerobeam dari utara. Dalam kemenangan itu, Tuhan menegaskan bahwa Yerusalem dan Bait Suci adalah pusat penyembahan sejati. Namun, yang benar-benar bersinar dalam bacaan ini adalah Asa, anak Abia. Ia muncul sebagai pemimpin yang berhati lurus di hadapan Tuhan. Asa menyingkirkan berhala, menguatkan umat dalam ibadah, dan memimpin bangsanya dalam ketergantungan total kepada Tuhan. Dalam situasi genting, doanya mencerminkan kerendahan hati dan keyakinan penuh. Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Pasal 14 ayat 11. Tuhan memberinya kemenangan besar, namun sayangnya di akhir pemerintahannya, Asa justru bersandar pada kekuatan manusia dan menganiaya nabi yang menegurnya. Renungan harian. Bayangkan jika Tuhan memasang iklan lowongan kerja hari ini. Bunyinya bisa seperti ini. Dicari seseorang dengan hati yang sepenuhnya setia kepada Tuhan. Tidak perlu pengalaman, tidak memandang usia, latar belakang, pendidikan, status, atau kemampuan fisik. Kesempatan terbuka untuk semua. Tidak ada masa pensiun. Inilah esensi dari 2 Tawari pasal 16 ayat 9. Tuhan mencari hati, bukan performa. Ia mencari mereka yang bersedia menjadi saluran kuasanya. Apakah Anda tertarik untuk melamar posisi itu hari ini? Syaratnya hanya satu, hati yang mau tunduk sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak peduli seberapa lemahnya Anda merasa, Tuhan sanggup memakai Anda seperti Asa di masa awal pemerintahannya. Di mana Tuhan dimuliakan di dalam hati, di situ hadir surga yang sejati. Pendalaman. Perang total. 2 Tawari pasal 13 ayat 3. Perang antara Abia dan Yerobeam melibatkan 1,2 juta prajurit, 800.000 dari Israel, 400.000 dari Yehuda. Ini bukan hanya perang politik, tapi pertempuran antara penyembahan sejati dan penyembahan palsu. Angka ini menyaingi bahkan sensus besar di masa Raja Daud. Lihat 2 Samuel pasal 24 ayat 9 dan 1 Tawari pasal 21 ayat 5. Nabi yang dianiaya. 2 Tawari pasal 16 ayat 10. Nabi Hanani menegur Asa karena bersandar pada aliansi militer, bukan pada Tuhan. Akibatnya, ia dipenjara oleh Asa, menjadikannya nabi pertama yang dianiaya karena menyampaikan kebenaran. Yesus kemudian menyebut para nabi yang mengalami nasib serupa. Lukas pasal 11 ayat 47 sampai 51.
Menyampaikan kebenaran tidak selalu populer, tetapi selalu penting. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini, silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.